ternyata ada watermark dan emboss. Nah, kita buktikan. Benar nggak ada watermark dan embossnya? Itu artefak Universitas Gadjah Madanya itu nggak kelihatan. Jadi kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak berjejer doang gitu. Pak Rismon itu nggak ngebahas tentang muka. Bukan nggak bahas, ditanya tapi nggak mau menjawab. Mengelak. Abang bisa pastikan 100% mustahil. 100% beda ya. Beda. Tapi dia bilang nggak dari Dian Sandi. Iya, Al-Qur'annya benar. Rismon bukan dari Dian Sandi lagi. Kau minta dari Jokowi. Karena kamu ketemu kalau memang Ada di benar. Solo. Ya udah dari Solo tinggal minta aja sama Jokowi. Berarti memang Jokowi nggak punya ijazah kamu Jokowi. Ini tidak pakai program Rismon ya. Dia pakai program. Tidak perlu pakai program Rismon. Ini langsung saya Ya. scan dan saya tayangkan. Begini aja. Langsung terlihat ada Gajah Madanya itu jelas. Itu kalau di zoom ya. Itu hanya ngezoom aja ya. Ngezoom, ini ngezoom aja. Ini kayak mada kelihatan itu kan. Ya. Ini namanya penelitian ijazah palsu, pemilik ijazah palsu diteliti oleh ijazah palsu juga. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Kemarin Rismon baru membuat kita bingung dengan analisanya yang ternyata ijazah Jokowi asli di iNews yang sampai diberikan berapa jam itu ya? 5 jam kita membahas itu aja. Bukan kita. Oh, kita ikut-ikutan lah. Jokowi juga ikut bingung. Oh, Jokowi juga ikut bingung. Ya, yang jelas Rismon menampilkan sebuah analisa ya yang berbeda jauh daripada yang selama ini dia tampilkan di Sentana Podcast. Nah, hari ini saya mengundang penerusnya Rismon. Oh enggak, bukan dalam hal pengkhianatan gitu ya. Bukan Lebih dalam pintar dari Rismon. Iya, Dan ini jujur. generasi muda kita Generasi muda, iya. yang akan menjadi pemikir-pemikir IT terdepan di bangsa ini, salah satunya. Topi merah. Selamat datang, Halo Bang. guys, selamat datang Bang Michael. Doakan jadi Kominfo. Aduh, cocok ini. Suatu saat saya doakan jadi Menteri Kominfo ini. Karena Kalau Rosirio presiden. ya. Karena hanya dia yang bisa menemukan Adam Iya. di tengah keramaian ini ya kan. Ada si Adam di tengah keramaian. Nah, kita cerita dulu deh, Bang. Oke. Kemarin itu saya ngelihat ijazah yang dibawa Rismon itu kan sudah jadi merah-merah tuh gambarnya tuh, warnanya udah berbeda. Itu kan hasil dari pemrosesan dulu, ya kan? Pemrosesan apa sih? Kita langsung aja ya, karena ini langsung teknis nih. Dulu sama dia. Ya, ini nih Bang. Nah loh, ini kan katanya ijazahnya Rismon sebelah kiri dikasih gradien-gradienan Ella ya, jadi hitam begitu, kelihatan logonya. Dan ijazah Jokowi sama kelihatan logonya. Nah, ini maksudnya apa nih, Bang? Nah, ini itu ngurusin error level analyze gitu ya. Ya. Jadi dari setiap dokumen sebenarnya error level analyze ini itu dia itu bergantung banget sama yang namanya threshold. Ya, threshold itu atau ambang batas itu bisa sangat subjektif. Ya. Ketika kita membandingkan dengan dokumen yang lain, biasanya threshold itu, apalagi untuk barang digital ya, itu berbeda-beda, kayak gitu. Oke. Jadi untuk yang kenapa ini ELA-nya sama, itu karena ya threshold-nya memang diatur-atur gitu. Jadi hasilnya bakal bisa mendekati sama kayak gitu. Oh. Jadi Ini kalau threshold-nya mendekati 0 atau mendekati kalau maksimum? jujur di sini nggak ada ya. Coba tunjuk. Nggak ada setting nggak ada threshold-nya. settingnya ya. Jadi kayak langsung hardcode mungkin ya. Oke. Jadi nggak bisa disetting di sini ya, nggak bisa disetel kiri kanan ya. Jadi yang ELA ini sebenarnya saya agak nggak terlalu peduli karena memang Kenapa? karena memang di sini sangat nggak jelas ya, ini threshold-nya berapa itu nggak ada. Oke. Terus Kemarin itu kan gini, Ya. Bang. Waktu Pak Roy Suryo menggunakan ELA, keluar tuh tulisan IJAZAH, ijazah. Nah, ini kok jadi hitam semua begini? nah itu. Jadi sensitivitas dari yang nyala-nyala ini itu berdasarkan threshold. Yang error itu kan Oke. pixel error itu bakal menyala katanya kan. Yang ini ya? Ya, gitu. Jadi pixel yang beda. Itu biasanya buat ngedeteksi masking atau apa di Photoshop. Biasanya kalau misalkan kita nganu AI juga, AI yang generator face swap. Nah, itu kalau misalkan threshold-nya kurang, itu nggak kelihatan. Tapi kalau ditambahin, itu bisa muncul kayak Bisa gitu. kelihatan ya bahwa ini Iya. editan. Iya. Maksudnya resolusi sama.
Enggak, Threshold itu kayak apa ya? Mungkin bisa nge-browser nggak di sini? Enggak, threshold Threshold itu itu kayak sebenarnya batas. Jadi misalnya gini, ukuran kalau gitu. batasnya kecil mungkin nggak kelihatan, tapi semakin digedein, makin kelihatan ya. gitu loh. Kayak zoom lah ya. Ya, dan itu subjektif. Itu subjektif berdasarkan Suka-suka yang mau meneliti. Iya, iya. ya. Kalau Nah, penelitian dia pokoknya semua yang di atas 1 tunjukkan. ya. Atau semua yang di atas 20 tunjukkan gitu kan. Nah. Kalau di atas 20 kan tinggal sedikit. Itu kan Tinggal begini. subjektif ya, tapi itu bisa jadi objektif ketika ada pembandingnya, dan pembandingnya itu harus dengan resolusi yang sama dan dengan kondisi yang sama. Pokoknya banyak kesamaan untuk bisa memakai misalnya thresholdnya 0,8. Nah, biasanya threshold kan 0 sampai 1 gitu kan. Ya. Nah, biasanya di 0,8 atau 0,7 tergantung dari sampel-sampel yang ada gitu. Sementara ini kan sampelnya cuma 1. Tapi Jadi contohnya mungkin gini Bang. Kalau memang ijazahnya Jokowi ini di-scan dengan mesin fotokopi A, harusnya ini juga scannernya pakai yang A, Jo. iya, benar. Gitu ya. Ya, bisa jadi. Sedangkan ini ijazah Rismon ini kan pasti dia foto sendiri tuh. Iya, Bahkan ada pantulan tuh, pantulan pohon-pohon tuh ya di atas itu. Dan ijazah Jokowi ini kan difoto oleh Dian Sandi. Iya. Kameranya beda. Kameranya beda, Mungkin resolusinya beda. HP yang dipakai berbeda kan. Berapa megapiksel gitu loh. Jadi saya juga bingung kenapa dia, ya Bang Rismon ini mungkin metodologinya agak aneh ya. Iya, Bisa makanya sampel yang berbeda. iya. Dia pakai Di hal sini yang saya sama. lebih ke no comment, tapi yang perlu digarisbawahi. Nah, gambar ini itu Gambar yang ini. ya, Ah, itu gambar dari Dian Sandi ya kan. ya. Kita bisa lihat di situ embossnya kan nggak kelihatan ya. Nah, ini saya gedein sampai 4 Embossnya kali nggak. lipat nih. Iya. Ya. Dan Nah, yang biar kelihatan pemirsa tuh melihat cuman nih. artefak-artefak aja gitu ya. Nah, Ya. nanti di gambar berikutnya ada yang keren. Oke, ya itu bisa kelihatan ya bahwa Ya. di Prof. J. Jacob sebelah kiri itu ada tanda tangan, tapi embossnya nggak ada tuh. Ya. Nggak kelihatan. Bahkan capnya di sini kan kelihatan. Ya, tuh ada capnya kelihatan sama perangkonya. Tapi embossnya juga nggak ada. Oke. Nah, ini yang pertama, pokoknya ELA itu begitulah ya. Iya. Kalau thresholdnya ketinggian, pasti semuanya akan Kelihatan. Kelihatan. Kalau kerendahan gelap. kalau kerendahan beginilah. Iya, jadinya gelap. Jadi harusnya lebih benar kalau pakai threshold yang lebih tinggi dong. Nggak bisa begitu juga. Kayak Pak Roy kan memakai threshold tinggi berarti. Nah, itu Maka kata ijazah terlihat. jadi untuk di dokumen yang di ELA ya sebenarnya threshold itu berbeda-beda. Tergantung keperluannya ya. iya. Ya. Kayak Oke. gitu. Kita lanjut ke yang lebih penting aja ya. Nah, ini dia. Ini dia kata Rismon, ternyata setelah saya lakukan blabribu babibu, translasi, rotasi dan lain-lain, ternyata ada watermark dan emboss. Nah, kita buktikan. Benar nggak ada watermark dan embossnya? Dengan resolusi yang tinggi akan menghasilkan cahaya yang tinggi. Itu bahasa si Rismon. Nah, ini watermarknya kelihatan tuh, ya. Ya, Ada watermark kelihatan, jadi sangat jelas gitu ya. sangat jelas, mada. Tapi yang pertama tadi nggak ada embossnya. Iya, Nah, makanya. itu dia. Hah? Kok Itu beda dia. ya? Kok bisa jadi ada? Nah, itu dia. Itu dia apa? Jadi di suatu ketika kita menganalisa foto digital yang benar-benar kan katanya sumbernya dari Dian Sandi, Iya, yang dari iya. foto X-nya Dian Sandi gitu ya. Iya. Filter ya. Nah, ketika kita sudah istilahnya mengenhance atau pixelnya atau mungkin ini lebih nggak masuk akal lagi. Jadi di dalam gambar itu ada yang namanya tepian objek gitu kan. Itu untuk mendeteksi misalkan muka kita. Nah, muka kita kan kalau di foto ini kulit yang ini dan misalkan background itu kan pasti pori-porinya itu berbeda. pasti berbeda. Itu namanya edge, tepi, garis Edge, tepinya. ya. Nah, ini bisa digeser lagi yang sebelumnya. Oke. Nah, ini ya. Saya yang ngerti sebelumnya. maksudnya. Itu kan tepiannya bawah kan kayak sobek-sobek. Nah, itu termasuk tepi, termasuk juga huruf yang ada di sini nih. Ini kan kita secara mata telanjang aja bisa membaca nih, mada kayak gitu. Oke, coba saya zoom lagi ya. Zoom lagi. Oh, ini nggak ada madanya, ada nih.
Tapi kok jadi ada? Nih. Mada gitu kan. Jadi Iya. kalau misalkan gambar ini sudah terlihat gambarnya, apanya garis tepiannya itu terlihat, terus sumber yang aslinya itu nggak terlihat, itu berarti sudah ada tweak di situ atau editing. Oh, ada editing ya? Ya, Maksud Anda apa nih? Coba jadi geser ini sebelumnya. kan kelihatan ya. Kalau saya sebagai orang awam, saya cuma bisa melihat ini sobek-sobek nih. ya sobek-sobek. Sobek-sobeknya begini. Mm. Ya. Tapi yang sebelumnya, yang dari Dian Sandi Utama ini, Nah, kalau di Dian Sandi itu kalau misalnya kita lihat dengan mata telanjang, itu artefak Universitas Gadjah Madanya itu nggak kelihatan. Jadi kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak berjejer doang gitu. oke, di Nah. sini ya. Ini garis tepi yang ini itu yang sudah rusak gara-gara terreduksi di dalam mungkin gara-gara di-upload di X atau memang sumber aslinya memang jelek gitu. Katakanlah kameranya Ya, murah gitu ya. Ya. HP-nya murah. ya HP-nya HP-nya si Dian Sandi murah, jadi hasil fotonya cuma kayak begini Ya, aja gitu loh. Kalau misalkan Oke. kita apa ya? Ini Karena kan sobekannya juga agak beda tuh, Bang. nah iya. Ya kan? Yang Ya, di sini kan nggak kelihatan sama sekali nih, sobekan yang di sini. Kok yang di Rismon tadi kelihatan ada sobekan? Nah, itu tanya aja ke Bang Atau Rismon. jangan-jangan gimana Pak Janes? Jangan-jangan Bang Rismon ini sudah mengakses rumah Jokowi kemarin waktu jalan-jalan ke Solo Terus difoto ulang dan dia gitu. memfoto ulang dengan kamera yang mahal. Bisa jadi ya. Kan Bang Rismon kemarin kita lihat HP-nya lumayan mahal lah. Kita nggak usah sebut-sebut merek. Tuh, kan jadi kelihatan tuh di bawah. Jelas sekali di bawah ini tepi-tepiannya ya. Iya, tapi kalau saya lihat secara awam kita melihat ini, ijazah ini, Ya. ini jelas, ini tidak ada, ini udah direkayasa ini, tuh. Udah kelihatan kok. Tanpa program pun Tanpa kita bisa program itu melihat. bisa. Nggak mungkin ini. Terus mana lagi tadi yang ada Sobekannya salah? makin banyak. Ada kelihatan Adam itu, gitu. mana Adam tadi ya? Oh, ya Coba, itu coba. Ini itu bisa tadi dibaca kita di sudah sini. sempat Dia di sini cerita nih. di apa ya di Polda ya Ah, iya. sama Pak Roy Suryo. Nah, Terus. tunggu. Ah, Biar, ini. biar saya tunjukin mana Adamnya. Di sini tadi nih. Hilang Bukan, tiba-tiba. jadi pusing kan? Nah, nih Adam. saya kasih lihat nih. Nih Adam nih. Oh ini. Oh, iya. Adam. Tuh. Oh. Apa? Gadhaj Adam. Gadhaj Adam. Nah, GADHAJ GADHAJ ADAM. Gadhaj Adam. Adam. ya, tapi di sini saya disclaimer ya, siapa tahu gitu kan, siapa tahu itu memang kayak mungkin bentuk pengamanan atau apa, tapi yang jelas itu ada yang berbeda kayak gitu. Ada satu baris yang berbeda ya Ada satu tulisannya baris yang daripada yang berbeda. lain-lain. Ya. Soalnya yang lain mada semua tuh. Yang Karena kalau memang sama, memang sekali cetak. Blok ini kan editan. ya nah Ini itu dia. dulu sama dia. Poinnya adalah saya melihat ini itu kenapa saya menyimpulkan ini editan gara-gara garis tepi hurufnya sudah menjadi sangat jelas. Oke. Nah, yang Adam-Adam ini cuman buat kayak bonusnya aja lah gitu. Bonus aja. Heeh. Nah, kita lihat embossnya sekarang ya. Nah, kita bisa lihat emboss nih di sini. Mungkin kontrasnya bisa dimainkan. Wah, ini kita mau memainkan kontras lagi Iya. ya. Kontrasnya mau dikurangin lagi? Ya, kurangin lagi. Nah, Oh. di sini itu bisa kita melihat dengan mata telanjang itu kelihatan Bentar, saya zoom lagi ya. Ini Embossnya. pakai remote TV jadi agak-agak repot ini. Mana embossnya? Kalau yang Nah. atas sih ya kelihatan samar kan? kelihatan tapi Iya. samar lah. Iya. Heeh. Nah, Tapi kalau yang bawah jelas. yang bawah jelas karena udah dimainkan Udah iya. dari segi Dari ininya stempelnya kelihatan. kontrasnya. Astagfirullah, dari mana lagi nih? Bisa kelihatan lagi tuh ada Iya. Nggak ada lintasan stempelnya. ada lintasan stempelnya itu. Iya. Nah pada saat waktu kemarin ditanya sama si Roy Suryo, itu fotonya masalah fotonya gimana? Dia nggak pernah komentarin Iya. foto. Karena- karena satu Hmm? berkumisnya itu nggak bisa diatur, embosnya itu kan ada embos kumis juga. Emboss kumis. Embos kumisnya kan ada, itu nggak bisa. Makanya saya juga pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu saya ngomong, kamu tahu dari mana palsu? Kumisnya. Udah, nggak usah pakai Gajah Mada dari mana, udah jelas dari Pramuka. Benar lah dulu saya bilang, benar lah belangkonya dari Gajah Mada. Kumisnya, fotonya, Ya. itu loh. Oke, kita
masih ada yang mau dibicarakan soal ini, Bang? Ini Oke, menyangkut Mas, soal mukanya ya, face ya. Kan kenapa Pak Rismon itu nggak ngebahas tentang muka? Bukan nggak bahas, ditanya tapi Ditanya nggak jawab. nggak mau Ya, menjawab. mengelak. Mengelak gitu ya. Emang ini udah telak banget sebenarnya. Di sini kalau misalkan kita meng-compare dengan model apapun, dengan dataset manapun, itu memang beda. Mukanya dengan muka Mukanya. presiden. Paling tinggi itu persentase yang udah aku tes itu cuma di sekitar 58, belum sampai 60%. Kalau 58%, kalau saya dengan Iya. siapa ya? Saya dengan Brad Pitt 58%. juga mungkin kena 50%. Iya. 58% hasil pemilu. Iya. Iya deh. Bener Oh, iya. juga. Hasil Wah, pemilu. ini kontroversi lagi nih, Iya. coba ya. Gimana ceritanya tuh, ya? Ini apa nih? Nah, ini yang ditampilkan Rismon kemarin, Nah. seakan-akan itu adalah emboss tuh yang bawa itu. Tapi di gambar Rismon yang dia bawa ini juga nggak jelas ya embossnya ya. Samar, Nggak jelas, samar. tetap samar gitu loh. Ya. Nanti Nah, habis ini saya akan tunjukkan emboss yang ada di ijazah asli yang saya peroleh. Lanjut, Bang. Iya. oke. Nah, itu gajah Adamnya tuh, makin jelas tuh Adamnya tuh di atas. Tuh, iya, Coba ini tunjuk dia tuh, nih. Pak Janes. Nah, atas. Atas dikit lagi. Nah, Adam. itu dia Adamnya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Oke, lanjut. Kalau Adam ada kumisnya jadi Ini Adam berkumis. nih. Lanjut aja, Bang. Gimana? Nah. Kalau ini? Oke, di sini wah kayak magic banget ya berarti ya. Ngeri kan tiba-tiba yang gambar artefaknya jelek banget, kotak-kotak kayak gitu, tiba-tiba ambang garis tepinya itu jelas banget, garis tepi menggambarkan huruf-huruf Gajah Mada dan Gajah Adam itu kan ya. Nah, Gajah Adam. Ya. nah, kalau kita ngelihat codingnya itu seolah-olah itu kayak keren banget, Bang. Ya. Tapi kalau kita telusuri dari segi saya yang memahami juga tentang computer vision, itu sebenarnya ya nggak jauh beda sama yang dilakukan sama Pak Joshua Sinambela, yaitu nganuin tone mapping itu, nganuin apa bahasa Tone Indonesia? mapping. Ya, ini tuh mirip kayak tone mapping. Ya. Main di luminance sama di kontras kayak gitu. Jadi sudah dimanipulasi warna-warnanya ya. Ya, benar. Nah, kalau kalian misalkan penasaran itu matematisnya kenapa Tapi kayak Bang, saya bikin tanya satu pusing. hal dulu nih, Bang. Ini dua-duanya gambar yang ditampilkan Rismon malam-malam itu ya? Iya, ini sumber dari orang yang kredibel lah. Pokoknya ini dari yang file asli dari Bang Rismon. Oke. Ya. Yang dia mengatakan dari Dian Sandi. Iya, Aturannya benar. Rismon bukan dari Dian Sandi lagi. Kau minta dari Jokowi. Karena kamu Iya. ketemu kalau memang Kan dari benar. Solo. Ya udah dari Solo tinggal minta aja sama Jokowi. Berarti memang Jokowi gak punya ijazah. Kamu Jokowi pusing lo bener. Iya. Bikin Tunggu, pusing tunggu. negara ini Ini lo. dua gambar atas bawah ini aja berbeda nih, Bang. Nah, itu Yang di dia. bawah ijazahnya agak putih. Kita bilang lah putih. Karena Jasnya kita ya. awam. Di jasnya itu kelihatan tuh. Ya kan, Di jasnya putih. kelihatan. Nah, di atas hitam jasnya. Nah. Kenapa ini? Ini itu dimainkan yang namanya threshold dari alpha, beta, dan iterasinya. Kayak Oke. gitu. Jadi mungkin biar embossnya lebih kelihatan, makanya digelapin. Nah, itu pragmatisnya Bang Rismon aja sih. Kalau yang atas, Kalau yang atas biar watermarknya kelihatan biar diterangin. hurufnya kelihatan kayak gitu. Jadi Tapi ada Itu berarti tujuan-tujuannya. menipu dong. Enggak, Ya, kalau yang dari pramuka itu bisa. sama sekali gak ada ininya. Iya, Ada yang mau sekarang saya gini juga. aja. Saya dapat Contoh nih, saya bikin foto Pak Janes. Saya gedein tuh, lama-lama jadi putih mukanya. Nah, iya. Bener kan? Benar. Tapi Kalau saya kalau si kiriin, Rismon di tambah foto, hitam. si Rismon di foto di zoom, maaf kata nih, lubang-lubang apanya itu ada jalan. Yang bekas-bekas jerawatnya. Gua Iya, milih dia. main fisik dikit Tapi tadi. gue setuju sih. Ya, lanjut. Saya nggak setuju dari Pak Janes. Itu memang menurut keyakinan gue ini Pak Jokowi itu sangat kurang wise karena membiarkan orang-orang itu pada gelut kayak gini gitu loh. Iya. Dan apa susahnya gitu tinggal nunjukin gitu kan. Iya, tinggal nunjukin, dicek sekali oleh laboratorium forensik. Jadi kita nggak main-main Iya, program-programan nggak usah apa kayak ini. gini. Pasti Ini menurut tanya- saya mainan-mainan ini. Pasti Mainan. tanya si Aiman dari mana dapatnya dari Dian Sandi loh. Kok dia Sandi lagi udah ketemu Jokowi udah RJ. Nah, iya, Tinggal makanya. minta doang. Iya. Aduh. Nah, gini Pak Janes. Jadi udah benar-benar ini ketipu nih si Jokowi. Pak Jokowi kau Pak Jokowi. Jokowi kau ketipu kau.
ditipu apa terbul, pura-pura apa si Girsang itu pura-pura bisa akan jadi mahkota, saksi mahkota Rismon. Inilah mahkotanya, bukan makin benar si Jokowi, makin parah. Jadi Ini kesaksian bahaya. mahkotanya kalau seperti ini, topi merah aja cukup buat Iya. apa melawan itu kan? Nggak Nah, perlu. saya juga bisa lawan Rismon, bisa ayo. Saya bilang masalah kumisnya gimana? Embus kumismu ada nggak? Ya. Nggak bisa, Oke, Pak. kita lanjutkan dulu ya. Ini kan yang di bawah Rismon, yang atas diterangin supaya kelihatan watermark, yang bawah digelapin supaya kelihatan emboss. Ya kan? Terlihat dari foto Jokowinya, yang satu menggelap, yang satu menerang, ya nggak? Nah, kalau menurut Abang ini apa ini coding-codingnya ini? Ini level pemula atau level tingkat gimana sih ini? Oke, untuk coding-coding ini udah jelas ya, ini emang bukan coding buat pemula. Oke. Karena dia sudah main di ranah implementasi model matematik. Oke, Gitu. yang atas itu ya. Ya. Ini dibagi ini dibagi ini, Ya. dibagi semua jadi aduh. Jadi kurungnya aja banyak banget itu. Konsepnya di situ yang atas itu kita kayak memecah apa namanya pixel, Ya. terus kan dibagi itu kayak dipecah ya, terus ada bagi lagi di situ kayak digabungin lagi kayak gitu, kayak di Oke. inverse gitu, dibalikin lagi gitu. Yang lah. dibagi lagi. Heeh. Jadi Misalkan konsep secara model matematikanya itu udah dipecah, habis itu di proses iterasi terus itu dibalikin lagi. digabungin gitu. lagi. Oke. Nah, jadi ini ya codingnya ya. Nah, ini yang Jadi udah Abang sudah mencoba. mencoba dengan apa ya? Dengan variabel yang sama, terus aku implementasiin. Nah, jadinya seperti ini. Ini Divergence di copy ada paste. Poisson solve. Ini di copy paste dicoba Copy sendiri paste. dari program yang dipamerkan Rismon kemarin. Iya. Karena dia sendiri yang nantangin ya. Iya. Ayo kalian semua ahli-ahli IT segala macam silakan. Ini bisa dites secara ilmiah. Ternyata ada yang Karena menyambut tantangan ini. dia saja mengerti seperti ini di studio itu semua. Dia Oh, orang iya. punya semua. Tapi pada dasarnya nggak percaya, semuanya nggak percaya. Pas apalagi datang lagi siapa sih si topi merah ini, aduh. Betul. Pusing Nah, lah, oke, Rismon kita lanjutkan ya. ketahuan Pokoknya ini yang Anda pakai ya. Iya. Iya. Program ini persis Anda sudah pakai ke ijazah Dian Sandi. Ijazah versi Dian Sandi. Versi Jari Sandi yang X. Nah, hasilnya kayak gini. Ini hasilnya. Ya. Kok beda dengan yang tadi? Yang tadi kan kelihatan Gajah Mada Nah, ini itu kok dia. apa ya? Kayak Ini bukan Gajah Mada, pramuka. Nah, di sini buram udah sekali nih. Iya. udah kelihatan ya kalau misalkan base atau sumber yang dipakai dari apa namanya? Dari bahan terus diproses di dalam coding itu berbeda. Di sini outputnya udah bisa dilihat kayak gitu. Jadi menurut Abang file yang di Dian Sandi itu kan hasilnya seperti ini. Kalau memakai program Rismon, diproses dengan program Rismon. Berarti karena yang tadi itu hasilnya beda, ini nih. Nah ini, berarti barang ini dia proses dulu Diproses dulu baru dimasukin ke dalam codingnya. ke dalam program tadi. Ya. Itu Itu undang-undang ITA lagi, udah yang kapal sua kau rubah lagi Berarti jadi kan ngedit palsu. dulu dong. Ya iyalah. Misalnya mukanya Pak Janes diputihin dulu, Jangan baru muka masuk saya program. kayak mukanya mukanya si Girsang dong, nggak Oh apa-apa. iya, kayak Girsang, kayak Iya. siapa kayak. kemungkinan besar iya, tapi itu masih kemungkinan ya. Oh, Ya kalau nggak jadi dulu nggak Abang, bakal terjadi abang nih. curiga seperti itulah ya. Ya. Kecurigaan kita, kenapa ini bisa muncul watermark dan emboss ini? Karena diproses dulu. Jadi bukan gambar yang dari Twitter itu, dari Dian Sandi itu langsung dia masukin ke program ini. Abang berani nggak di apa namanya, katakanlah debat ilmiah Berani banget. melawan Berani, Rismon? berani. Kalau ya, barang yang dari Dian Sandi itu kita masukkan program Rismon, jadinya seperti ini. Kalau misalkan bener ya dari Dian Sandi, ini coba balik lagi ke codingnya bang. Ya, ini. Codingnya ini itu sama persis sama Punya Rismon. punya Rismon yang ditampilin Yang di dipamerkan iNews. di iNews. Nah, lalu hasilnya ini. Hasilnya kayak gini. Dan memang
pas aku nyoba pas pakai yang wavelet juga seperti ini hasilnya. Jadi artefak aja gitu, nggak bahkan huruf satu pun kayak sangat susah menemukan huruf di situ. Nggak ada itu mah tuh buruk pramuka Ya, pramuka ini semua. saya ngeliat ini teringat piramid Mesir. Jadi ada tulisan, tapi tulisan apa itu ya? Karena udah saking tuanya nih. Nah, saya teringat itulah kalau melihat yang ini. Nah, tapi Terus di sama dia lah, di sama si Rismond. itu lebih kayaknya apa? Biar kelihatan jadi ada huruf. Iya, ada huruf Gajah Mada. Gila Gila ya. Aduh, Pak Pakai apa Jokowi itu? ditipu lagi kau. Ini namanya penelitian ijazah palsu, pemilik ijazah palsu diteliti oleh ijazah palsu juga. Nah, sekarang tadi kita sebelum syuting saya sudah memberikan sebuah ijazah asli. Ini 100% asli, saya sudah lihat fisiknya, kita sudah tes, ada embossnya, saya bisa pegang embossnya, tapi dari Fakultas Teknik dan tahun 19 lain-lain. Coba. Agak-agak mirip memang tahunnya. Nah, ini dia. Oh, kelihatan banget kan tuh. Ini tidak pakai program Rismond ya. Dia pakai program. Tidak perlu pakai program Rismond, ini langsung saya Ya. scan dan Tinggal. saya tayangkan. Begini aja. Langsung terlihat ada Gajah Madanya itu jelas. Ya. Pemilik ijazah ini nggak boleh tampilkan namanya Nggak katanya. usah lah, kita nggak perlu namanya, ya. Yang jelas ini adalah asli dan kita Sentana adalah program jurnalistik yang berani menjamin bahwa yang di bawah ini adalah asli. Karena saya lihat langsung dan ini ya pokoknya fisiknya dan seterusnya sudah saya lihat lah. Dan banyak alumni-alumni UGM yang sudah mengkonfirmasi, oh ini asli ini bang. Nah kita lihat setelah dimasukkan ke program Rismond. Nah, Ini kanan bawahnya ya, ini kan tadi judulnya. ya. Ini kan judulnya, Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Ijazah. Telah lulus ujian sarjana teknik pada jurusan. Nah, biar kalian juga, para penonton, percaya, oh ini ijazah apa? Ijazah nih. Nah, ini ijazah beneran. Nah, ini atasnya, terus saya ambil kanan bawahnya karena tidak ada informasi apa-apa di situ. Informasi pemilik. Nah, ini dia. Melekat pada 30 Januari 1988, Dekan Marjikun, Dekan Fakultas Teknik. Itu semua orang juga tahu lah. Bisa dicari. Nah, di kamera kelihatan nggak ini? Coba. Apa bacaannya? Yang di sebelah kanan, itu kalau di zoom ya, itu hanya nge-zoom aja ya? Ngezoom, ini ngezoom aja. Ini kayak mada kelihatan itu kan. Ya. Jadi ini setelah masuk program kontrasnya Rismond tadi. Ya. Diperbesar. Diperbesar jadi seperti ini. Gila. Dan memang kalau pakai program Rismond itu madanya semakin kelihatan. Yang tadinya putih di atas coklat, kalau putih di atas hitam pasti lebih kelihatan. Iya. Gimana nih bang? Jadi Bedanya ini dengan yang tadi. jadi gini, yang namanya programnya Pak Rismond itu kan gimana cara kita itu ngatur kontrasnya biar dia itu makin gelap kan. Maksudnya kontras itu kan dari gelap ke terang terus ada ininya kan, ada kayak threshold di situnya. Ya. Nah, ketika kita mainin bukan cuma di kontrasnya doang tapi di luminesnya juga, itu bakal bisa memunculkan warna-warna yang dia itu jadi artefak gitu, bukan artefak, lebih ke apa ya, samar gitu. Warna-warna samar itu bisa dimunculkan secara ibaratnya kayak dipaksa buat muncul gitu. Oke. Nah, bisa dilihat di sini, itu kan di sini jadi ada warna merah-merahnya kan. Nah, itu salah Ini satu saya- efek dari saya pemaksaan gedein- itu. Saya gedein lagi nih. Nah, itu misalnya di Koen itu. kata marjikoen. Marjikoen. Nah, jadi ada merah-merahnya. Ya, itu Kenapa ada merah, Bang? karena itu di dalam satu pixel itu biasanya ada kayak CMYK atau ada RGB-nya, channel-channelnya. Nah, Oke. ketika dia dimainin pakai tone mapping, itu kepaksa buat muncul kayak gitu. Jadi merah-merah padahal Iya. kalau kita lihat mata telanjang tidak ada ya. Oke. Kayak gitulah buat memunculkan yang samar gitu. Nah, lalu ada emboss. Emboss nih. Nah, ini jelas nih nama rektornya Prof. Kusnadi. Nah, oh ya, satu lagi ya disclaimer. Potongan coding dari Pak Rismond itu nggak ada yang menggambarkan kenaikan pixel atau upgrade pixel. Jadi Ya. pastinya kalau misalkan bisa sampai sejelas tadi itu sangat-sangat aneh kayak gitu. Oke. Tapi kalau ini
Kalau ini kan emang source-nya udah jelas. Oh ya, memang Ya. tadi itu ijazah yang saya berikan ke topi merah itu sudah di-scan dengan resolusi tinggi. Tinggi, iya benar. Tinggi sekali. Mm-mm. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Bang. Itu kan, katakanlah ini kertas ya. Kan bisa saya scan nih, saya masukin scanner, saya setting scannernya. Apakah resolusinya 300, apa 1200, apa berapa gitu kan, ada opsi-opsinya. Kalau kita bikin tinggi, filenya jadi gede. Ya, Tapi Iya. jadi jelas seperti ini kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, Bang. Bisa nggak saya tidak memiliki kertasnya, tapi saya naikin dari 300 ke 1000 misalnya? nah itu harus dengan bantuan software. Kebanyakan memakai bantuan AI kayak gitu. Untuk misalkan ngebenerin garis tepian itu bisa pakai Photoshop atau bisa pakai AI. Ada Berarti dua. palsu dong. Iya, Editing dong. iya betul. Bisa Masuk jadi. pasal 35 dong. Iya, merubah satu gambar tanpa merubah gambar yang Merubah gambar pertama. seakan-akan asli. Seakan-akan asli. Oke. Seakan-akan dia coba penerangannya itu serius manu kayak profesor doktor dari Yamaguchi. Ternyata aduh. Ya itu biarlah yang sudah dilaporkan itu mereka proses lah itu. Nggak, Bener nggak dari Yamaguchi? Kalau Soalnya tidak. nama rektornya aja lain. Iya. Beda. Rektor Yamaguchi hari itu bukan seperti di ijazahnya Rismon. Tapi itu biarlah Polda Metro Jaya meneruskan. Nah, saya lebih ke arah embossnya ini, Bang. Kalau di scan-nya yang asli, kita nggak perlu lihat gimana. Oh, emang embossnya ini jelas gitu loh. Jadi diturunkan kontrasnya pun seperti sebelah kanan nih Pak Janes. Kan jelas itu garis-garis. Iya jelas. Garis-garis embossnya bahkan seperti bunga-bunganya itu kelihatan jelas. Ya kan? Nah, kenapa yang punya Rismon kan harusnya belangkonya sama? Kalau dia scan dengan resolusi tinggi, entah gimana caranya, bukan pakai kamera HP ya. Kalau dia scan dengan resolusi tinggi, harusnya sejelas ini embossnya. Nah itu dia. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat kasusnya Bang Rismon itu kan foto yang di upgrade, maksudnya foto yang resolusinya ditambah ya gitu kan. Otomatis memang agak aneh kalau misalkan udah di upgrade tiba-tiba muncul dari yang nggak ada, yang nggak kelihatan, tiba-tiba kelihatan, itu agak aneh kalau misalkan foto biasa ya. Nah kalau mungkin kalau misalkan nggak jelas ini, itu mungkin dia bisa berkilat karena itu kan foto, jadi ada terang dan gelapnya gitu. Iya. Nah misalkan yang nggak kelihatan itu gara-gara kesinar cahaya kayak gitu. Oke. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang Tapi tadinya saya keinget ini nih Bang. Kemarin tuh saya ada lihat iklan di salah satu channel YouTube lah atau di apa. Ada program AI. Ambil foto lama, mungkin foto nenek kita atau foto apa kita masukin ke AI itu bisa jadi terang lagi. ya Bisa jadi bagus lagi. Apa mungkin ini diperjelas dengan cara begitu, Bang? Yang ini tadi nih. bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ini kan yang asli nih. Enggak. Tidak kelihatan sama sekali embossnya. Tapi yang di bawah Rismon, nah itu kan kelihatan. Apakah programnya semacam itu atau gimana? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi Jadi mungkin tebak-tebakan kita ya? Iya, bisa jadi tebak-tebakan. Makanya source asli punya Bang Rismon kita bisa challenge kayak gitu. Jadi menurut Abang, Rismon Senipar harus membawa programnya itu ke sebuah apa namanya ya saya bilangnya arena debat lah. Mungkin dengan Abang, mungkin dengan Profesor Tono Saksono dan ahli-ahli IT lainnya lah. Yang jelas kalau kita sih bukan ahli IT dan hanya bisa memberikan pencerahan aja ke masyarakat. Saya juga bukan ahli, baru cuman tahu doang. Tapi Abang Bukan sudah tahu, cukup tapi ahli lah dengan cuma beginilah. ahli itu, cuman nggak ada gelar doktornya. Ya kan? Kalau saya Besok bilang juga, tambahin. dan Iya. itu juga Pak Mikael bilang nggak mungkin terjadi akan ada perdebatan dengan ijazah itu karena Kenapa? ijazahnya harus jadikan bukti Loh, aslinya. Iya. Rismon itu kan sudah mengatakan siap kalau ada debat ilmiah, buatkan arenanya, ajak ahli-ahli lain, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Ya mempertanggungjawab, tapi tahu risiko si Jokowi. Kita jawab doang. Job doang ya? Juga nggak jawab tuh tanggung jawab, tanggung risiko kan si Jokowi juga. Iya. Makin hancur dia, makin Dan hancur. kita bawa, ya kan, di arena debat itu kita bawa foto dari Dian Sandi Twitter, kita masukkan ke algoritma atau program ini,
Atau ya masing-masing bikin sendiri aja masing-masing di rumah gitu kan. Misalkan ada Prof. Tono atau siapa yang nggak suka programnya Rismon, ini matematikanya jelek ini, kurang bagus atau gimana, kan itu masing-masing. Ini kan karangannya Rismon ini. Ya kan? Persamaan matematika ini kan. Iya. Siapa bilang dia pasti benar gitu. Iya. Siapa Dan tahu di situ nggak ada ini ya, nggak ada kenaikan pixel atau apa ya. Cuman mainan di alpha beta itu kayak cuman kontras, luminance dan apa brightness kayak gitu-gitu loh. Itu cuma gaya-gaya doang. Iya, nih. bisa Gaya-gaya bisa dibilang kayak gitu. Oh, resolusi tinggi, oh ini makna simbol singkat lengkap. Apa namanya, citra RGB, masukin ini. Nah gini, biar Pak Janes ini kayaknya memang mewakili orang awam ya. Rismon itu kemarin mengatakan gini, yang saya tanggap. Resolusi yang dia punya ini, gambar ini yang dia punya, sudah memakai resolusi yang sangat tinggi. Katanya kan begitu. Iya. Tapi resolusi itu, kan bisa pakai AI seperti tadi. Jadi foto nenek kita bisa jadi terang banget, bisa jadi kayak modern. Foto ijazah ini pun banyak dibikin AI loh sama orang. Jadi kayaknya orangnya hidup gitu kan, jalan-jalan, bisa jalan-jalan nih orang kan. Ya kayak di foto kemarin kan dari AI. Iya, itu saya nggak tahu siapa yang bikin Jokowi ya. kabur dari foto, keluar dari Dia foto. keluar dari foto, iya. Keluar. Jadi memang AI itu bisa membuat itu. Iya. Bisa. Tetapi kan yang mau kita tahu, apakah memang di dalam ijazah ini, tanpa melihat ijazahnya ya, kita ingin tahu apakah benar-benar di situ ada watermark. Nah, kalau watermark, ini kan sebenarnya pas kemarin apa sih yang di Polda itu, yang Pak Refli sama Pak Roy ngelihat kan, memang watermarknya sudah ada, tapi katanya berbeda ya. Nah, kemungkinan ya emang ada, cuman kan katanya berbeda kayak gitu. Dan di sini kan saya kayak lebih objektif lah ya. Objektif, karena memang artefak itu ada, artefak yang kemungkinan garis-garis itu ada kayak gitu. Ini saya jujur dari ini ya, dari penelitian, dari running programnya, itu memang ada artefak-artefaknya kayak gitu. Memang kelihatan seperti ada garis-garis kayak relief piramid Mesir itu tadi ya. Tapi yang emboss itu hampir mungkin nggak ada, nggak kelihatan ya, bukan nggak kelihatan. Walaupun kemarin klaimnya pas lagi ditampilin itu di ada. gelar perkara khusus. Benar. Saya bisa jelaskan ini. Beberapa dari kawan-kawan yang datang ke gelar perkara khusus memang usianya sudah di atas 50-an semua ya yang ke situ ya. Harus begini dia katanya. Nah, jadi memang kalau dari jarak segini nggak kelihatan emboss itu. Kalau dia lihat begini, nggak tahu nih apaan ini emboss bukan gitu loh. Tapi kalau ijazah yang tadi kita tampilkan, ijazah aslinya Fakultas Teknik ini, Embossnya kelihatan banget. ini jelas-jelas sekali. Saya pegang ijazahnya, jangankan jarak segini aja kelihatan. Embossnya ya. Dari sejauh itu kelihatan embossnya. Jadi memang emboss itu tidak mungkin dibuat samar. Karena itu pengaman kan, bahwa ijazah ini asli. Gitu Bang. Jadi ya memang kita masih bingung lah dengan apanya Rismon ini. Dari mana dia mendapatkan ijazah Jokowi berresolusi tinggi? Karena dia bukan, jelas-jelas dia bukan dapat itu dari Dian Sandi. Ya kau tanya aja Pak Girsang, dari mana dapat si Rismon itu? Si Girsang tanya pasti tahu, karena dia pengacara. Karena dia kan jubirnya, Jubir, bukan jubir. Apa penasihat hukum PH. Aduh. Klienku. Nah, enggak, jadi maksudnya gini. Kita nih perlu penjelasan dari Rismon. Ya. Iya, benar. Dari mana gambar ini dia dapat? Gambar ini kalau dia dapat dari Dian Sandi mustahil ya? Ya. Beda. Abang bisa pastikan 100% mustahil. 100% beda ya. Beda. Tapi dia bilang nggak dari Dian Sandi. Ya mungkin di tweak dikit gitu. Iya. Kalau asli itu enggak ya, betul. Nah, kalau kita langsung download dari Twitter, terus dipasangin kode yang ini, Ya, hasilnya ini. gitu. Wah, gila. Ya kalau sudah diedit ya berarti beda lah. Berarti sudah sudah terkontaminasi. Iya, udah nggak murni lagi. Udah nggak murni lagi. Sementara kalau misalnya kita ngomong digital forensik kan pixel itu penting. Entah itu kalau misalkan tujuan ini kayak misalkan mungkin tujuannya kalau CCTV jelek terus dibikin HD bisa ya untuk menganalisa gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan yang udah kasus kayak gini itu lebih ke pragmatis bahwa mengeklaim
ini tuh sebenarnya ada tapi dengan menampilkan hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Oke. Yang ditampilin codingnya apa, terus hasilnya kayak apa. Ya, ya, Nah, betul. kayak gitu. Jadi menurut Abang sendiri, sebagai orang yang pernah mengenal Bang Rismond, dan pernah mendengar semua analisa dia mengenai ijazah ini, kira-kira masuk akal nggak? Dia tengah malam, tiba-tiba, oh saya lupa translasi, oh saya lupa rotasi, ya kan? Saya tengah malam sambil menulis Gibran Endgame, saya mencoba-coba translasi dan rotasi, dan ketemulah ijazahnya asli. Itu Masuk akal nggak cerita itu? nggak masuk akal sama sekali. Nggak Karena masuk di akal. sini nggak ada rotasi, nggak ada translasi, Nggak ada. nggak ada. Katanya ini dirotasi dan ditranslasi. Nggak tahu saya apaan sih artinya. Oke, jadi perhitungan tadi itu ini sepengetahuan saya aja ya. Itu bukan termasuk translasi, tapi lebih ke menggunakan tone mapping, kayak gitu. Oke. Nah untuk perhitungan tadi kan pixelnya kayak dipecah-pecah terus dihitung dari kanan ke kiri terus atas bawah gitu. Terus Ya, dibagi. ada X itu garis horizontal, Y itu vertikal. Nah, si Pak Rismond ini nggak tahu apa yang dirotasi, variabel apa yang dirotasi, variabel apa yang ditranslasi. Nah, dia nggak ngejelasin. Dia cuma ngomong rotasi translasi kalau secara global kan kita ngomong rotasi ya cuma tinggal diputer doang kan. Iya, harusnya Nah, kayak diputer gitu. memang. Ijazahnya jadi di bawah gitu, blok. Madam jadi Adam. Mana jadi Adam. Nah, itu mungkin rotasi. Ya. Rotasi. Tuh, ada Adamnya satu tuh. Gajah Adam, Gadhaj Adam. Nah, Ini yang mana ya? Ini. Adam tuh. Oke. Tuh, Adam. Kan Kayak ada, gitu. Amada. Ini Adam tuh. Masa Kayak gitu. bisa itu? Dan dia bilang gini, Bang. Ini saya mau pendapat Abang juga sebagai, katakanlah ya, ini Abang sudah jadi peneliti juga sebenarnya. Meskipun tidak se-strict secara akademik ya. Kalau secara akademik kan mesti ada mungkin namanya macam-macam. pengamat gitu. Pengamat boleh lah. Atau praktisi lah. Praktisi. Nah, sebagai praktisi, kira-kira apa sih yang membuat Abang suatu hari mengubah 180 derajat? Selain faktor luar ya. Kalau faktor luar kan faktor politik, faktor ekonomi, faktor lain-lain. Itu enggak lah. Kita buang dulu faktor itu. Kira-kira faktor lain apa sih yang tiba-tiba mempengaruhi Rismond sehingga harus begini nih? Kalau Ini Abang berarti- menerka-nerka apa nih? Berarti di luar ijazah palsunya Bang Rismond. Iya. Kalau misalkan kita membuang faktor ijazah palsunya Bang Rismond, Iya. kemungkinan besar dia udah melihat langsung ijazahnya kayak Iya. gitu. Dan apa ya? Menurut kalau gue sih walaupun melihat langsung ijazahnya, tapi kan mukanya beda. Ini gimana? Walaupun ini muncul semua di situ. Jadi seribet-ribetnya cerita kita dari tadi balik ke teorinya Pak Janes ya. Iya, bener. Mukanya beda, berkumis, Iya. berkacamata, Iya. palsu. Makanya saya bilang ya, oke, saya akan bicara agak panjang sedikit ya, bagi pada kepolisian. Hmm. Pak Masa Jokowi polisi nggak bisa melakukan ini sih? bisa sebetulnya. Kasihan saya. Jokowi, kau anaknya PKI. Jelas saya tanggung jawab. Saya wartawan, sudah investigasi ke Ketoyan, investigasi ke Solo, bahwa kau tidak pernah KKN, nggak pernah kuliah. Ya, ingat di Jokowi, kalau yang di Aswa semuanya tenang-tenang, cuma komentar narasi-narasi. Saya investigasi ke Ketoyan, dibilang KKN, tidak ada di situ. Terus kedua, saya sudah ada menemukan siapa pembuat ijazah di Pramuka. Seharusnya polisi menangkap itu orang karena saya bikin berita itu, delik aduan bisa. Sampai sekarang tidak pernah kalian periksa kasus Mujo. Kalian hanya mempertahankan, Jokowi, kau habis, kau duitmu nanti bentar lagi kau masuk penjara kau. Kau bilang P21, apanya P21? Hehehe, akan saya tunggu P21. Gelicik sekali kau lu. Pura-pura kau bilang RJ manusia itu semua ya. Bukan manusia, orang-orang yang terhormat itu bukan RJ. 3 yang nggak terhormat. 3 orang yang terhormat. Yang itu masih terhormat semua. Sisanya itu. Kenapa dibilang kau bilang RJ? Supaya kalau minta maaf mereka ini RJ, minta maaf seakan-akan ijazahmu asli.
Kenapa jaksa sampai sekarang tidak mau memberikan, tidak mau membuat P21? Karena memang datamu itu, data pelapormu itu, jaksa nggak mungkin berani menerima itu P21. Sanksinya kepada jaksa jelas ada. Kalau dia terima P21 itu dengan barang bukti dan keterangan-keterangan saksi-saksi semuanya, jaksa itu bisa masuk penjara. Oh ada? Ada. Jaksanya masuk penjara? Iya, dihukum. Itu namanya hukumannya satu udah masuk pasal-pasal apa menggunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan. Menggunakan jabatan. Itu hati-hati. Dan ingat ini Pak Jokowi dan Pak Presiden, ini saya nggak apa-apa saya ngomong di sini Pak Prabowo. Kami udah curiga ya Pak Prabowo ini tidak mau mengambil keputusan apapun kepada Pak Jokowi, tidak mengambil keputusan. Tidak ada seorang warga negara di Indonesia ini yang kebal hukum. Tidak ada, harus tunduk kepada hukum. Termasuk kau Jokowi harus tunduk kepada hukum. Lihat, Pak Polisi, kasihan saya Pak Jokowi, Pak Kapolri, kasihan saya lihat anak buahmu itu. Orang polisi itu, orang Polda itu pintar-pintar, gak ada yang bodoh itu. Oke. Jadi kayak orang bodoh kau bikin Jokowi semuanya, kau rusak. Mau kau coba rusak kejaksaan, nggak mempan itu, bahaya kau Jokowi. Tinggal nangkap kau aja, bener kayak berang tanggung jawab itu. Termul itu ngomong, asli dari mana? Iya, sekarang Bukumis asli dari mana Jokowi? Hah? Kau rusak negara ini, kau jual negara ini. Dengan modal-modal muka anak PKI kau. Ada saya tahu, saya punya data juga saya semua. Iya betul. Ngeri banget kamu hidup kamu bikin saya rusak, kamu rusak semuanya. Dan ini semua pengacara Adi Aswan udah pernah dibukukan, tiba-tiba datang ke Solo karena udah kerjaan. Terus siapa lagi tuh yang mana sih? Yang aku komandan termul itu. Oh. Siapa namanya itu? Wibowo. Iya. Oh, Firdaus. Itu juga karena udah dibukukan, lari ke Solo. Pokoknya siapa? Nah, nanti ini saya tunjukkan ya, yang dari tadi saya tunjukkan Iya. itu. Nah, kalau soal Firdaus itu urusan nggak terlalu nggak penting. kesal saya agak dendam banget. Nah, jadi orang yang memberikan kita ijazah tadi yang kita teliti itu, yang saya berikan pada topi merah, ini nih. Jadi dia tidak hanya memberikan satu lembar ijazah doang, tapi dia kasih lihat nih, ini bukti dia KKN. Iya. Nah, ini dari sertifikat dari UGM-nya, ini dari Wonosegoro. Tempat katanya Jokowi KKN. Desanya berbeda memang. Saya nggak usah kasih tahu desanya, tapi Wonosegoro. Jadi orang KKN itu kan dikasih ke kecamatan baru dibagikan ke banyak desa. Iya. Jadi Wonosegoro sama, persis. Nah, ini telah lulus ujian sarjana muda. Ya, ternyata sarjana muda harus ada dulu sebelum yudisium. Iya, betul. Ini yudisiumnya. Setelah yudisium, baru keluar ijazah sarjana yang tadi gajah madanya jelas. Jadi, saya lihat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana itu pun kejelasan watermarknya beda. Lebih jelas watermarknya di sarjana. Blanko ijazah sarjana daripada sarjana muda nih kan, agak burem. Padahal dia sama, tahunnya hampir-hampir sama gitu loh. Itu Pak Janes. Meneliti ijazah palsu, yang meneliti pun orangnya palsu. Aduh. Jadi kita tunggu aja. Kalau menurut saya sih kita tunggu aja. Bang Rismon kan mengatakan dia berani untuk diadu debat ilmiah, buka data, kita analisa bersama-sama. Perlu nggak saya laptop di sini? Perlu nggak saya laptop di sini? Saya merasa itu sebuah cara murahan karena dia tahu airtime alias waktu tayang itu mahal, terbatas sekali. Di situ ada berapa banyak orang yang mau ngomong. Bahkan temennya sesama, kalau saya bilang termul jangan lah ya, nanti penghinaan. Temennya sesama satu ini dia saling berebutan. Jahmada Girsang dan siapa tuh Rifai? Rifai ya kemarin. Rifai Kusuma Negara. Mereka berebutan karena sama-sama pengacara dan waktunya nggak cukup. Dari tadi dia mulu nih ngomong, saya kapan? Nah, gitu kira-kira begitu kemarin kejadiannya. Dan di kubu kita pun Pak Roy dan lain-lain pun Pak Ugro Seno hampir nggak ngomong kemarin. Sedikit sekali waktunya untuk ngomong. Padahal 4 jam ya. Rizal Fadila 5 jam. 5 jam pun kalau dibagi segitu banyak orang. Iya. Sisa berapa? Sampai ada lah yang ngomongin ISBN saya kemarin kan itu akan dilaporin tuh, tenang aja. Arif.
Ya, si Arif itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kita buat aja di sebuah kampus, ya kan? Kalau memang Rismon jantan, ayo. Nah, topi merah ini salah satu yang harus diundang nih. Meskipun, ya minimal menurut saya ya, representasi anak muda. Meskipun keahliannya belum S3 atau profesor atau apa, menurut saya tidak boleh diremehkan juga. Karena netizen-netizen seperti topi merah, netizen yang ada di Ketoyan, netizen yang ada di UGM, itu semua yang menunjukkan saya rumah Kasmujo. Ini ijazah ini terbongkar karena netizen. Iya. Bukan karena Sentana. Sentana itu hanya ya bonekanya aja dah. Media aja kita. Media. Jadi Michael Sinaga ini hanya bonekanya aja. Jalan-jalan. Bang, jalan ke sono bang. Saya jalan. Bang, ini bang. Saya jalan. Gitu aja. Ini rumah desa Ketoyan, ini ibunya, temuin. Kami temuin. Kami temuin. Bahwa dia mengatakan tahun 83, 85 tidak pernah ada UGM KKN di situ. Yang ada Universitas Islam Solo. Ada datanya. Hal-hal seperti itu. Dan ini yang kita buka hari ini, bahwa ternyata ijazah yang dibawa Rismon itu sudah hasil edit. Rekayasa. Iya. Atau rekayasa. Bahasa Inggrisnya edit, bahasa Indonesianya rekayasa. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi bang sebelum saya tutup? Mungkin lebih ke ini ya. Kalau misalkan kita seorang programmer ya, apalagi saya kan nggak cuman suka programming, yaitu matematika juga. Ya. Nah, saya juga suka melihat matematika di sisi yang berbeda, yaitu sisi seni. Jadi lebih ke ekspresi dari sebuah hal-hal yang menurut orang itu rumit, tapi kalau misalkan kita telusuri itu ternyata sangat indah gitu kan. Wow. Nah, di sini kita bisa lihat, menurut saya ini terlalu melacurkan matematika. Jadi untuk pragmatis, gitu. Jadi saya agak tersinggung kenapa matematika itu digunakan untuk tujuan yang pragmatis kayak seperti itu gitu loh. Jadi Tujuan politis. mungkin Bukan. bisa disebut kayak gitu. Menurut saya ini tujuan politis. Tujuan yang negatif lah politisi. Yang negatif dia larinya ke negatif, matematika yang dibikin. Ironis sekali ya. Ini Iya. kan katanya Iya. melacurkan ya. Iya. Yang paling ironisnya, dia telah menuduh Roy Suryo itu politisi bukan peneliti. Dan ternyata dia sendiri memakai apa saya bilang ya, subjek yang bodong. Bisa kita bilang bodong lah itu. Iya, iya. Karena sudah nggak murni lagi, bukan itu. Bukan dari udah di tweak dari source aslinya. Iya, gitu. sumber palsu lah kalau kita bisa bilang. Iya, iya. Iya kan? Jadi memang Yang nggak jauh beda sama yang muter-muter itu, katanya scan ijazah itu. iya, katanya Joshua Sinambela melakukan itu. Kalau memang Joshua melakukan itu, kok Rismon lakukan lagi, gitu ya. Jadi berarti mereka nggak ada bedanya ya. Pokoknya kalau membela yang palsu, pusing deh. Aduh ribet, tau nggak? Ribet. Dan saya masih berpegang pada hipotesis saya bahwa Rismon itu punya beberapa syarat untuk RJ, syarat untuk Jokowi memaafkan dia. Salah satunya mengubah penelitiannya inilah. Bagaimanapun saya mengubah penelitian, mau diedit, Photoshop kayak apa kayak, yang penting hasilnya asli. Yang penting keluar watermark, yang penting keluar emboss. Yang kedua, dia mau menarik buku-bukunya. Mau kita buka kayak keuangannya, mau kita buka kayak apanya, biar kalian berhenti jualan buku. Kira-kira itu kan? Ya bentar lagi. Kan itu kemarin dia lakukan. Iya, nanti akan kedua kali Rismon akan muncul lagi nanti nih untuk merubah mukanya Jokowi bisa dirubah dari kumis apa kumis itu Nggak, maksudnya. kalau itu mustahil. Enggak, rotasi Itu udah makin gila. rendah. Enggak. Karena Pak rotasi Dades. tinggi jadi kelihatan kumisnya. Ini saya jelaskan. Ah. Itu tidak bisa lagi karena KPU sudah memberikan yang resmi. Iya, betul. Dan yang resmi berkumis. Iya, betul. Ya sudah, itu clear. Kalau itu yang kita permasalahkan, nggak ada. Nol. Iya. Nah, yang ketiga, kan tadi udah dua tuh. Emboss, menarik buku, sama yang ketiga itu adalah pendana. Sekarang sudah berproses nih laporannya Pak Yusuf Kalla yang dituduh Rismon sebagai pendana 5 miliar dan seterusnya. Ya, Rismon, menurut saya SP3-mu itu harganya terlalu tinggi. Reputasinya Iya. hancur.
hidupnya pun mungkin hancur. Maju mundur kena itu. Dia pun mungkin nggak berani lagi keluar rumah. Takut diapain orang ya nggak? Takut disiram air keras. Takut Maksudnya disiram air keras. air keras, air yang udah keras. Es batu. Maksudnya, Digaplok ini. Iya kan digaplok atau dia apa? itu terus juga Rismon tuh sekarang asal dulu kan kita jalannya asal minta foto sekarang. Cik, Iya. apa Rismon? Sekarang udah pada nggak mau. Ada ibu-ibu kemarin. Aduh, gue bilang kacau banget ini si Rismon. Iya, jadi saya bertanya, ini silakan Rismon dan timnya yang menjawab. SP3 ini Syaratnya umum. apa? bukan SP3 ini. Cacat umum. Saya berani ngomong itu. Jangan-jangan SP3 ini yang dipikirnya sebuah anugerah malah jadi malapetaka. Ya malah senang si Jokowi. Ya ini saya nggak peduli dengan Jokowinya ya. Si Girsang itu akan Saya itu. kasihan dengan Rismonnya. Kayak Ini ngebuka tuh. kotak Pandora kayak gitu. Iya. Iya. Makanya saya bingung. Jadi ini malapetaka untuk Rismon. Dan saya juga bertanya-tanya, apakah benar lawyernya itu yang dia pakai itu membuat ini sebagai problem solving? Ini memecahkan masalah atau menambah masalah? menambah masalah. Karena betul-betul si Girsang itu kemarin di jagir-jagir itu kemarin di apa di acara iNews itu dia ngomong masalah RJ kan bukan ini kami kayak polisi penyidik lah tanya loh kok kamu kawan penyidik kok kamu bilang polisi sekarang polisi yang kau kasih bola panas itu kan karena permohonanmu ada RJ Ya. makanya polisi menentukan itu jangan kau salahkan polisi Girsang gue karena gila-gila juga nih orang ini kalau sampai bilangin polisi iya loh. Ya, saya juga kasihan dengan polisi. Iya loh, Saya kasihan kasihan dengan loh. Pak Jokowi juga, saya kasihan dengan polisi, saya kasihan dengan Rismon. Iya. Karena Kalau Jokowi saya nggak kasihan ah. Bukan, karena saya lihat dengan SP3 dan penelitian baru ini tidak ada yang diuntungkan. Malah masyarakat semakin percaya ijazah Jokowi palsu. Iya. Jokowi diuntungkan itu kalau SP3 semua pakai RJ, tapi karena nggak mempan. Nggak mempan kan cuma sebiji Mempan. ya RJ. Tiga. Ya yang dua kan udah Tiga. nggak Lama. peneliti lah. Iya. Itu bukan peneliti lah. Dia kan mau 3 peneliti ini, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon RJ. Iya. Ternyata nggak mempan, yang mempan cuma sebiji. Yang Tapi dua lagi RJ, tetap. RJ dibilang orang lagi pas banget. Rismon Jagir. Oke, mungkin begitu aja. Ya doakan sajalah polisi segera bangun dari tidurnya dan memeriksa bahwa ijazah ini asli atau palsu, diperiksa lagi di lab 4 yang jelas supaya masyarakat mendapatkan. Udah jaksa nolak, malulah kau Jokowi. Oh iya. Ya udahlah, pokoknya begitu aja. Udah panjang banget ini videonya. Thank you Bang. Ini udah lama nggak datang ke Sentana, makanya waktu itu numpang tidur doang sekarang ya. Ini dia doang yang tahu. Anjingnya ngeri. So. Oke, thank you semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.